Jadi kita serahkan ke pihak swasta untuk mengelola pulau tersebut, tapi bukan mereka yang punya ya, tidak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Sakinah hari ini? Alhamdulillah baik-baik Ji Pak. Kita baik, ya. Alhamdulillah baik-baik Tuhan tahu. Kita kembali lagi di podcast obral kita. Ya. Sekarang episode kedua, alhamdulillah. Nah, Temanya, ini mau bahas apa nih Pak? sesuai agenda kita akan bahas tentang pulau-pulau kecil. Iya. Dan sepertinya akan sangat menarik ya ceritanya. Cuman untuk narasumber Sakinah apa bisa Ada rekomendasi? Sebenarnya ada pembicara yang handal di BPSPL Makassar sebenarnya nih Pak. Iya. Siapa itu kira-kira? Siapa? Kalau saya dapat dari tim tadi katanya inisialnya MJ. Wih. MJ. Sepertinya memang artis luar dia ini. Kayak nama-nama bule ya? Nama-nama bule. Ya. Saya jadi tambah penasaran Pak. Saya juga. Bagaimana kalau kita panggil saja? Langsung kita panggil narasumbernya. Iya. Ini dia Bapak MJ. Silakan Bapak masuk. MJ. Harus begitu ya Pak? Enggak tahu. Ya silakan duduk Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Dari mana ini Pak? Dari mana Pak? Sebenarnya saya dari tadi di sini. Tadi kenapa tiba-tiba muncul dari bawah emang? Saya terobsesi dengan dugong-dugong yang sering terdampar di Sulawesi. Jadi saya dari awal tugas di BPSPL Makassar itu seringnya disuruh itu jadi dugongnya menangani BIMTEK tentang mamalia laut terdampar. Dan ternyata saya sering yang dijadikan dugong itu. Padahal yang jelas bukan karena body saya yang seperti dugong itu ya. Iya. Tapi kebetulan kita lagi mau membahas tentang pulau-pulau kecil Pak. Bisa aja Bapak itu ceritanya. Oh, bisa lah. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, Sobat Mantap. Silahkan, siapa sih Bapak ini sebenarnya? Oke, Sobat Mantap, jadi beliau adalah Pak Munandar Jaka Sukmana dan beliau merupakan subkoordinator dari Pendayaan dan Pelestarian BPSPL Makassar. Jadi boleh ya Pak, kita sharing-sharing tentang pulau-pulau kecil hari ini. Mau sering kemana? Sharing Pak, sharing. Sharing. Iya. Ada jadi kalau misalnya kita mau saring. Tidak lucu lagi. Yang pertama saya lucu. Pilih kasih sekali Bapak. Iya. Oke, boleh tanya-tanya. Sepertinya. Memang Sakinah tahu itu apa pulau-pulau kecil? Kenapa saya yang ditanya Pak? Ya kan mau nanya tentang pulau-pulau kecil. Jadi ya mungkin kita perlu mengingat kembali apa itu yang dimaksud dengan pulau-pulau kecil. Jadi kalau menurut aturan di Indonesia, pulau kecil itu yang ukurannya maksimal 2000 km persegi. Ya, itu luas itu Pak atau ukuran? Luas ya, 2 km persegi. Iya, luas. Itu termasuk luas juga. Kalau misalkan adik Sakinah merasa Pulau Bali itu kurang dari 2000 km persegi, berarti Pulau Bali termasuk pulau kecil ya? Tidak ya? Termasuk kalau kurang dari 2000. Iya, betul. Tapi sebenarnya masuk tidak Pak kalau Pulau Bali? Tidak lah, pulau besar amat. Oh iya, tadi Bapak bilang kan menjelaskan kalau luas pulau-pulau kecil itu maksimal 2000 km persegi. Nah, pasti itu ada beberapa karakteristik yang lain yang menyebutkan kalau itu adalah pulau-pulau kecil. Yang jelas dia harus kaget, Pak. terpisah dari daratannya, daratan besar ya. Jadi kalau misalkan kita sempat naik perahu dulu baru turun di daratan itu, biasanya itu pulau. Pulau kecil kalau ukurannya kurang dari 2000 km persegi. Kalau berenang dulu Pak? Ya, itu juga masuk sebagai pulau kecil. Kemudian dia punya biota endemik, artinya dia bikin keluarga sendiri biota di pulau itu. Nah, itu berarti dianggap pulau kecil juga. Yang lain lagi, dia tidak mempengaruhi hidroklimat laut. Jadi kenapa karena dia hanya pulau kecil ya. Dia tidak mempengaruhi hidroklimat laut. Susah juga ya. Susah itu hidroklimat. Saya tidak mau lagi menyebut yang lain. Nah, kemudian dia merupakan daerah tangkapan air tapi hanya kecil. Sehingga makanya pulau-pulau kecil itu biasanya sumber air tawarnya terbatas. Seperti itu. Ya, hanya itu kayaknya.
apalagi ya, kalau dari sisi sosial budaya ya memang biasanya mereka itu terpisah dari daratan. Biasanya mereka punya kelompok keluarga sendiri. Iya. Nah, Tapi itu pulau-pulau. tapi kalau pulau-pulau kecil ada yang tidak berpenghuni nggak? Oh, banyak. Banyak di. Banyak. Iya. Ada penghuninya cuma kau tidak tahu. Tidak kelihatan. Tidak Dari kelihatan. dunia lain kayaknya itu. Nah, Pak, kan Iya. ini pulau kecil itu berarti memang kecil. Apakah ada potensinya kalau dari pulau kecil itu? Oh iyalah. Tapi biasanya tergantung letaknya. Nah, Hmm. jadi kalau misalkan dia posisinya itu di perbatasan atau Iya. dia kita sebutnya pulau terluar, nah itu dia lebih memiliki potensi dari segi pertahanan keamanan. Jadi dia dijadikan sebagai pintu gerbang Indonesia, jadi perbatasan. Kemudian kalau dia punya potensi wisata, bisa kita jadikan dia sebagai salah satu objek wisata kalau punya ada persyaratan yang lain lagi, misalkan akses, kemudian ada sarana yang mendukung, seperti itu. Banyak, ada potensi apalagi sosial atau dari segi biofisik. Potensi biofisiknya, apakah mangrove-nya banyak, kemudian lamun di pesisirnya sama terumbu karangnya, itu bisa menjadi potensi juga untuk hal yang lainnya. Banyak itu Walaupun apa? luasannya kecil tapi tetap banyak potensinya ya, Pak. Iya, Bagus sekali jelas. potensinya memang. Tapi saya sempat kepikiran Pak, kalau yang namanya ada potensi pasti ada sisi lainnya juga tuh, ada beberapa masalah lah atau apalah begitu. Nah, umumnya itu pada umumnya apa biasanya masalah dari pulau-pulau kecil itu Pak? Apa ya? Tapi banyak masalahnya kalau di pulau-pulau itu. Iya. Kalau ke pulau sering masyarakatnya curhat. Masalah listrik, masalah air. itu banyak. Itu jelas lah. Iya, Kalau tahu. ke pulau kecil pernah Iya ketemu warga di sana? Saya ketemunya warga dari alam yang lain. Di pulau apa itu, Pak? Nah, jadi kalau kita ke pulau-pulau kecil itu biasanya kalau teman-teman ini rahasia ya. Iya. Biasanya teman-teman di sini kalau mau ditugaskan ke pulau kecil ngeluh. Kenapa? Tidak ada mall. Iya, iya, Pak. Kemudian nginapnya, belum tentu dapat rumah yang atau penginapan yang bagus. Iya, tahu. Seperti itu ya. Iya, iya. Terbatas. Tapi karena kita memang punya tugas untuk ikut mengelola pulau-pulau kecil, mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak pergi juga. Harus Oh, harus pergi ya. dong, Pak. Harus pergi ya. Nah, jadi pertama biasanya itu sarana prasarana terbatas, ya toh? Iya. Nah, air, listrik, apalagi. Kemudian Sinyal. di sana itu karena sekolahnya masih terbatas, Iya. ya toh? Nah, jadi biasanya kualitas sumber daya manusia di sana juga masih rendah. Nah, meskipun sudah banyak yang berusaha menyekolahkan anaknya ke daratan, tapi ya itu masih sebagian kecil. Karena umumnya mereka berharap anaknya itu bisa melanjut atau membantu mereka untuk bekerja. Iya. Ya. Sama juga itu biasa Pak Di, ada lokasi pulau kecil itu agak memang terlalu jauh dengan daratan utama. Tapi Itu memang yang lebih harus sulit. butuh sumber yang dari dataran utama. Sama seperti Bapak ini kayaknya sepertinya butuh kopi dan kopinya masih jauh kan. Iya, mungkin kita perlu Iya. panggil. Mungkin bisa tim butuh kopi. Ini persembahan dari kami Pak untuk Oh, iya. sebagai jamuan kepada Iya, narasumber. silakan. Dan Ini kebetulan Terima kasih, kopinya, Bu Saras. ini kopinya dari pulau kecil juga ya? Iya, Iya. diambil dari biji kopi pilihan dari pulau-pulau kecil. Ya. Jadi lanjutkan lagi ya. Iya. Jadi masih banyak sebenarnya masalah-masalah yang terkait dengan pulau kecil. Misalkan keterbatasan apa ya, daya dukung geofisik itu di sana juga masih betul-betul perlu kita perhatikan. Nah, kemudian pengembangan ekonomi mereka karena jauh, kita jarang mau lihat ke pulau, dan untuk membantu mereka mengembangkan dari daratan utama itu agak susah. Memang kita paling ideal itu ya berada di sana juga, ikut turut merasakan. Iya tahu. Siapa yang pernah lihat di sini dokter pulau, dokter Dokter. yang keliling-keliling pulau, pernah nggak lihat? Belum, Pak. Belum Oh pernah. yang pakai kapal besar itu kan Pak? Iya, Oh. ada Pernah, yang Pak? Pernah ada nih liputannya beritanya di ya, beberapa media. yang Iya. kapalnya
Iya. tenggelam ya atau karam itu yang Oh di iya, yang Lombok. lagi Iya. viral itu. Nah itu seperti itu karena keterbatasan akses, jadi mereka sangat terbantu dengan adanya kapal-kapal dokter seperti itu. Iya. Yang Apalagi? targetnya memang pulau-pulau kecil ya Pak. Iya, targetnya ya pulau-pulau kecil yang sarana kesehatannya masih terbatas. Ayo, apalagi? Ya walaupun Sudah sangat minum bersemangat kopi. sekali ya Bapak. Bapaknya ditanya-tanya. Bapak ini selalu Walaupun nunggu ditanya. dalam keterbatasan itu Pak, apakah pulau-pulau kecil ini masih dapat dikelola? Oh iya, dan harus kita kelola. Iya, Karena harus. bagaimana kita bisa memanfaatkan atau memanfaatkan potensi dan meminimalkan masalah tadi. Iya. Ya, itu biasanya kita agak susah karena belum sudah lihat potensi, tapi begitu ketemu masalahnya kita mundur. Iya. Nah, jadi kita dituntut bisa menyimbangkan, memanfaatkan potensi secara optimal, tapi kita juga harus punya solusi dari masalah-masalah yang ada di pulau-pulau kecil tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa prinsip yang bisa kita gunakan untuk mengelola pulau-pulau kecil ini. Pertama, bagaimana kita prinsip co-ownership. Jadi prinsip ini dikembangkan dengan memanfaatkan dan Ownership milik perlindungan, bersama iya, ya Pak. dengan memanfaatkan adat istiadat atau budaya lokal, kearifan lokal di sana. Iya. Kemudian ada juga namanya prinsip cooperation. Nah, kalau yang prinsip cooperation ini sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan semua stakeholder dan mereka harus berperan untuk masing-masing bidang pekerjaannya. Jadi misalkan di sana ada pengusaha hotel, wisata, ada juga pengusaha perikanan. Nah, itu kita coba memberikan mereka ruang untuk berperan secara optimal di pulau tersebut. Kemudian ada juga namanya community based management. Nah, ini yang paling sering kita dengar. Kita artinya kita mencoba melakukan pengelolaan yang berdasarkan pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dari masyarakat setempat. Iya. Memang harus dilibatkan masyarakat ya Pak ya, ceritanya. Harus. Ya, haruslah. Harus dari mereka sendiri juga. Kalau tidak, siapa yang mau dikerja di sana? Masa kita terus yang harus ke pulau? Iya betul. Seperti itu. Jadi memang peran serta masyarakat yang kita tonjolkan di sini. Iya betul. Jadi yang pertama mau diberikan kesadaran tersendiri ke masyarakat itu ya Pak, biar Iya. mereka mau mengelola pulaunya sendiri juga. Iya. Ya, biasanya yang kita lihat mereka itu karena menganggap kesejahteraannya rendah, mereka tuh meminta anaknya atau keturunannya ke daratan untuk mencari nafkah. Nah, Ke padahal kota. kalau kita bisa, kalau mereka bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sana secara bertanggung jawab dan optimal, ya itu insya Iya, Allah Pak. mereka bisa sejahtera dan memajukan pulaunya sendiri. Iya. Memang harus berpikir ke jangka lebih panjang yang namanya itu ya. Iya. Memang ada jangka. Nah, biasanya itu kalau yang tadi Bapak sebutkan tentang beberapa strategi dan pengelolaan, biasanya apakah ada pola-pola tersendiri Pak yang Jadi pola-pola pengolahan itu ya pertama semuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah. Bahasa Inggrisnya susah. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Government based management ya. Iya. Kalau tidak salah. Itu jadi sepenuhnya pemerintah yang mengelola pulau tersebut. government? Ada juga yang kita serahkan ke pihak swasta. Misalkan pulau-pulau yang potensi wisatanya besar. Nah, jadi kita serahkan ke pihak swasta untuk swastanya. mengelola pulau Iya. tersebut. Tapi bukan mereka yang punya ya, tidak. Iya. Bukan Nah, mereka itu yang punya. harus ditegaskan itu. Jadi hanya mengelola pulau. Namanya private based management. Bagus Oh, bahasa iya, Inggris iya. saya. Pantas dari luar negeri. Atau bahasa Indonesia cuma hak pakai ya berarti ya? Gak kurang tahu, tapi begitu teorinya. Iya. Nah, tapi yang sering dilemparkan pola pengelolaan yang bagus adalah collaboration management. Jadi manajemen pengelolaan yang berkolaborasi. Kayaknya ini yang paling bagus deh Pak. Nah, yang collab gitu ya. Ya, Kolaborasi. tapi namanya bekerja secara kolaboratif itu kita mesti mengetahui apa kepentingan stakeholder di sana, Hmm. ya apa peran yang bisa mereka lakukan,
Nah, di situ kita bernegosiasi antara pemerintah dengan pihak swasta atau siapapun yang mau ikut bekerja dan terlibat di pengelolaan pulau-pulau tersebut. Dan harus sama-sama saling menguntungkan itu namanya ya Pak ya. Oh iya, Jelas. siapa yang mau kerja bakti? Tepat sekali Bapak ini. Ya, tadi kan disebutkan collaboration itu tadi kan Pak. Jadi ada kolaborasi dari berbagai pihak. Bisa disebutkan Pak pihak-pihak apa saja sih yang bisa terlibat dalam pengelolaan tersebut? Ya, yang jelas kalau berkolaborasi itu pasti ada pemerintahnya, Pemerintah. baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya. Ah, kemudian juga kita bagus melibatkan NGO. Ya, NGO itu biasanya punya dana yang banyak. Donatur ya Pak. Ada donaturnya. Hmm. Kemudian paling penting juga bagaimana kita melibatkan perguruan tinggi, karena mereka itu punya sumber daya manusia yang cukup bagus untuk terlibat dalam penelitian atau pengembangan potensi di pulau-pulau. Nah yang tadi di pemerintah itu kalau nggak salah ada instansi ya, kalau nggak salah di Kementerian Kelautan Perikanan yang memang bergerak khusus untuk pengolahan pulau-pulau kecil. Ya, kalau di Kementerian Kelautan Perikanan itu ada namanya Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Memang ada Jadi, khusus ya Pak? Iya, kalau di Kementerian Kelautan dan Perikanan ada. Iya. Mungkin ada singkatan mungkin ya, atau semacam P4K berarti namanya singkatannya. Ya, Bisa jadi, P4K. saya tidak tahu juga ada singkatannya. Mungkin saya perlu ngopi dulu ya. Kopi dulu lah. Di sini Pak. Ampun. Mantap. Gitu ya. Kan tadi sudah disebutkan tuh Pak potensi-potensinya. Kapan? Tadi. Oh, iya. Emang jahil narasumbernya yang satu ini ya. Harus mental yang kuat. Iya. Kena mental saya. Jadi kalau di Sulawesi sendiri Pak, banyakkah pulau-pulau kecil atau bagaimana? Kalau hasil pendataan dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tadi, itu ada lebih dari 3.000 pulau banyak sekali ya, kecil. Dan ada 15 pulau kecil yang berada di terluar, Yang berbatasan langsung dengan negara lain Pak Dimas. Iya, Iya. itu yang saya maksud tadi. Bisa disebutkan Pak 3.000 Astaga. itu? Lucu juga. Siapa tahu Saya Bapak tahu kagum. kan? Sebenarnya saya tahu dan ada datanya. iya. Hanya saja ya takut kuota teman-teman yang menonton ini habis. Oke, nanti di-cut ya. Nah, kira-kira Pak, saya mau bertanya juga nih. Pulau-pulau kecil itu umumnya dimanfaatkan sebagai apa saja sih? Atau dimanfaatkan dalam bentuk apa saja? Nah, ini pertanyaannya yang di mana? Yang di Sulawesi. Khusus Sulawesi iya, saja berarti. Iya. Karena saya masih jarang juga lihat pulau kecil di luar Sulawesi, masih kurang jalan-jalan. Mainnya kurang jauh. Iya, masih kurang jalan. Tapi kalau yang di Sulawesi itu banyak kan yang berpenghuni ya, pulau Iya. kecil yang berpenghuni itu masih banyak dimanfaatkan sebagai pemukiman. Ya namanya itu ya pulau berpenghuni ya, pasti ada pemukimannya. Siapa tahu penghuni lain Pak. Kalau yang penghuni lain tadi tuh ada pemukimannya tidak? Kurang tahu juga walau-walau. Tapi selain sebagai pemukiman nelayan, ada juga yang digunakan sebagai tempat wisata, pulau wisata. Iya, kayak kalau yang dekat-dekat sini tuh di Pulau Cambang-Cambang, nah itu memang dimanfaatkan sebagai pulau wisata. Ya. Di Selayar banyak. Di dalam kawasan Taman Nasional Takabonerate itu Malahan banyak banyak ya pulau-pulau Pak yang pulau kecil yang terkenal wisatanya. Iya. gimana? Malahan banyak pulau kecil yang terkenal wisatanya. Saya biasa enggak dengar kalau saya lihat wajahnya Sakina. Iya, banyak di Oh tidak Selayar kelihatan itu Pak, saya banyak. pakai masker. Iya, gitu. Jadi mau nanya apa lagi ya? Ini Ini sudah. Ya, Sekalian- boleh dong Pak direkomendasikan pulau-pulau kecil apa saja nih. Siapa tahu sobat-sobat mantap mau ke Sulawesi terus bingung mau ke pulau kecil apa. Ya banyak sekali. Kalau untuk wisata itu banyak. Ya, contoh kalau di Sulawesi Tengah itu di Kepulauan Menui itu ada banyak pulau-pulau yang eksotik. Iya, kayak Berarti Sambori ya. Dulu waktu kita ke Sambori, ingat nggak?
Saya tidak ke sana, Pak. Bukan saya yang ditugaskan, Pak. Berarti sama siapa ya saya ke sana ya? Teman-teman Satker Palu. Iya. Iya. Atau waktu kita ke pulau terluar di Sulawesi Utara itu, di Marampit, Kaporotan, itu wis bagus. Iya. Banyak lokasi lain lagi. Contoh lagi yang lain, kalau di Sulawesi Selatan, ya di Kepulauan Selayar tadi yang saya sebutkan banyak. Selayar banyak Iya, banyak tempat-tempat wisata, banyak pulau yang potensi wisatanya besar. Ya, di Sulawesi Tenggara ada Pulau Bokori dekat-dekat dari Iya, Bokori. Kendari kan. Bokori juga terkenal. Atau yang di Taman Nasional Wakatobi itu, wih, Bus aslinya itu, Pak. wih keren sekali. Saya yang Rizal belum pernah ke sana. Saya juga belum, Pak. Saya sudah pernah ikut, Pak. Cuman pada saat itu udah kegiatan kalau nggak salah konsultasi publik. Oh, Waktu berarti itu. enggak sampai ke Iya. pulau-pulau yang lain ya? Belum sempat itu. Iya. Saya juga pernah, Pak, tahun 2014-2015 kalau nggak salah pernah ikut dengan tim survei juga ke Pulau Togean. Wah, itu yang Nah, itu aslinya itu. benar-benar Oke, ya. keren sekali. Di bagian mana itu, Pak? Di perairan Teluk Tomini, tapi masih masuk Sulawesi Tengah. wilayah Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Tojo Una-Una ya, Pak ya. Nah, Iya. Tuh di situ yang Nih, sobat mantap, banyak sekali yang sudah Lautnya disebutkan kayak sama cermin. Pak Nandar dan Pak Rizal juga. iya. Pulau-pulau kecil yang bisa kalian kunjungi di Sulawesi. Oke sobat mantap, tibalah kita di penghujung acara obrolan orang laut kali ini di episode kedua. Nah kali ini kita banyak dapat ilmu dan wawasan baru ya tentang pulau-pulau kecil khususnya di Sulawesi. Iya, tapi tetap stay tune ya di YouTube kita di channel BPSPL Makassar karena ke depan bakal ada episode-episode yang lebih baru lagi yang membahas tentang konten-konten seputar ruang laut yang lebih menarik lagi. Ya. Harus ajak saya ya. Siapa? Iya Saya lebih menarik. Kan tadi Bapak kesini yang ditarik. Oke. Ya. Oh ya Pak, kita juga mau buat terima kasih banyak nih sudah mau sharing-sharing sama kita. Terima kasih banyak Pak Nandar. Jangan cuma terima kasih, bayaran juga. Nanti Di Pak. belakang. Oh ya, jangan lupa ya Sobat Mantap follow beberapa sosial media kami di Instagram @bpspl Makassar, Facebook BPSPL Makassar, Twitternya @bpspl_Makassar. Ya, dan jangan lupa juga like, komen, dan share video ini biar banyak teman-teman lainnya yang tahu tentang pulau-pulau kecil di Sulawesi. Ya, dan kita juga makin semangat untuk membuat konten yang lebih berbobot dan berfaedah. Ya, Itulah gunanya BPSPL Makassar. Mantap Ki! Bijak mengelola laut. Bijak mengelola laut. Saya permisi ya. ya terima kasih Pak. Oke deh. Mau kemana? Sakina. Menurut Sakina ini narasumber siapa ini sebetulnya? Dia siapa? Sangat. Udah lah, yuk kita tinggal ruang ini aja yuk. Kosongin aja. Kopinya masih ada tuh. Biarin. Udah amat.